Perkenalkan, nama saya Dinda Alia. Saya di sini akan melakukan tugas interview ekonomi global. Apa yang dapat saya pahami tentang perdagangan internasional dan mengapa PI itu penting bagi suatu negara? Perdagangan internasional atau PI adalah pertukaran barang, jasa, atau sumber daya antar negara. Penting karena memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Dan yang ketiga, mendorong spesialisasi dan efisiensi produk berdasarkan keunggulan komparatif. Dan yang terakhir, mendorong transfer teknologi dan pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan antara keunggulan absolut advantage dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa tertentu dengan biaya yang benar-benar lebih rendah atau dengan output yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Sementara itu, keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya peluang opportunity cost yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Berikan contohnya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Contoh, Indonesia menjual minyak kelapa sawit ke Eropa. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Contoh, Indonesia membeli mesin-mesin industri dari Jepang. Sebutkan dan jelaskan dua jenis utama kebijakan proteksi dan sering digunakan oleh pemerintah untuk mengatur impor. Yang pertama, tarif, bea cukai. Pajak yang dikenakan pada barang impor tujuannya adalah menaikkan harga barang impor agar produk domestik menjadi lebih kompetitif dan menambah pendapatan negara devisa. Yang kedua, kuota impor. Pembatasan jumlah fisik barang tertentu yang boleh diimpor dalam periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi produsen domestik dari persaingan berlebihan dan menjaga stabilitas pasokan domestik. Apa yang dimaksud dengan hambatan non-tarif? Non-tarif barrier atau NTBS. Berikan contohnya. Hambatan non-tarif adalah sebuah batasan perdagangan selain tarif bea cukai masuk dapat menghambat aliran barang. Contohnya meliputi kuota impor, subsidi untuk produsen domestik, peraturan teknis atau standar kualitas yang ketat, misalnya sertifikasi produk atau sanitasi, dan persyaratan lisensi impor yang rumit. Apa peran utama Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam konteks PI? Peran utama WTO adalah mengawasi melebarisasi perdagangan internasional. WTO bertindak sebagai forum negosiasi perjanjian perdagangan, menyediakan kerangka aturan perdagangan, dan berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara anggota berdasarkan prinsip non-diskriminasi, most favored nation, dan national treatment. Ketika kita berbicara tentang logistik internasional, incomes sering disebut atau jelaskan secara ringkas apa yang didefinisikan oleh Incoterm. Incoterm atau International Commercial Term adalah serangkaian aturan standar yang diterbitkan oleh ICC. Fungsinya adalah untuk secara jelas mendefinisikan tanggung jawab, biaya, dan titik transfer risiko antar penjual, eksportir, dan pembeli. Dalam pengiriman barang, misalnya istilah FOB dan CIF menunjukkan kapan risiko kerugian barang beralih dari penjualan ke pembeli, atau saat barang dimuat di kapal atau setelah tiba di pelabuhan tujuan. Dan yang terakhir,
Yang terakhir, selain risiko kredit, apa tantangan manajemen risiko terbesar yang spesifik muncul dalam transaksi internasional, dan bagaimana perusahaan dapat memitigasinya? Tantangan terbesar yang spesifik adalah risiko nilai tukar atau exchange rate risk, yaitu kerugian yang timbul akibat fluktuasi mata uang asing antara waktu transaksi disepakati dan waktu pembayaran dilakukan. Perusahaan dapat dimitigasi dengan menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak forward atau future, atau dengan melakukan hedging alami, yaitu melakukan transaksi ekspor dan impor dalam mata uang yang sama. Sekian interview dari saya. Terima kasih.